kita akan masuk kembali ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua mengenai adaptasi hewan. Ingat-ingat dulu nih, adaptasi itu apa? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk, ya betul sekali, menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan hidupnya. Nah, Bu Ana punya beberapa hewan. Mungkin kamu belum pernah melihat, karena ini sudah agak langka. Tapi film kartunnya ada. Tahu nggak Woody Woodpecker? Nah, Woody Woodpecker itu adalah, betul sekali, burung pelatuk. Burung pelatuk ini punya ciri khusus. Dia kan suka mencari makanan di batang pohon yang keras. Nah, apa yang dia punya? Adaptasi apa? Kan tidak mungkin dia ngorek-ngorek pakai pisau. Maka dia punya paruh yang tajam, kuat untuk melubangi pohon. Selain itu, saat melubanginya, kalau anak-anak pernah melihat film Woody Woodpecker, itu dia sangat berkecepatan tinggi, tek, 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 tek. Terus kemudian berulang kali. Nah, kalau normal kamu lakukan dengan kepalamu, lehermu patah. Nah, kalau kamu burung Woody Woodpecker, di sini ada kekuatannya nih, di sini spesial. Jadi dia bisa menahan getaran. Oke. Kemudian hewan yang kedua. Hewan yang kedua adalah si manusia Batman. Oh, bukan ya, kelelawar. Kelelawar ini adalah salah satu mamalia terbang. Mamalia terbang yang punya kemampuan khusus. Dia aktif pada malam hari atau kita sebut dengan nocturnal. Nah, kalau malam hari itu nggak ada matahari ya, guys, ingat ya, itu gelap gulita. Plus, kelelawar itu nggak punya senter. Nah, jadi untuk mengetahui letak dari mangsanya atau buah-buahan, dia menggunakan kemampuan ekolokasi. Anak-anak tahu radar? Nah, ekolokasi itu adalah radar alaminya kelelawar. Caranya bagaimana? Dia akan memantulkan bunyi yang nanti akan dipantulkan kembali oleh mangsanya. Itu adalah ekolokasi. Ada nggak sih hewan lain yang punya kemampuan ekolokasi? Ada. Nanti kamu cari tahu ya, itu sebagai tugas yang pertama. Hewan lain yang punya kemampuan ekolokasi. Kemudian hewan yang berikutnya. Kita mau bicara tentang gurun yang panas. Hewan apa yang ada di sana? Betul sekali, unta. Nah, unta ini dari atas sampai bawah tubuhnya itu dilengkapi Tuhan dengan kemampuan adaptasi yang super luar biasa. Kita mulai dengan kepala unta dulu. Bulu matanya lentik loh, ngalahin Bu Ana, walaupun udah pakai maskara. Kenapa? Bulu matanya ini berguna untuk menyaring debu. Kemudian kamu lihat hidungnya. Hidungnya ini kayak pintu toko yang bisa nutup sempurna. Kenapa? Karena saat ada badai pasir, kalau hidungmu kebuka, kemasukan pasir kan? Nah, bedanya unta, hidungnya itu bisa nutup. Nah, kemudian yang spesial lagi, unta ada punuknya satu, ada punuknya dua. Itu hanya karena jenisnya saja. Apa sih punuk itu? Punuk itu menyimpan cadangan. Bukan air ya, kalau air kamu duduk di atas unta, pecah. Tapi cadangan lemak yang nantinya akan diolah menjadi energi, cadangan makanannya unta ya. Kemudian kamu lihat kakinya. Coba anak-anak bayangkan, unta nggak pakai sepatu. Kalau kamu jalan di pasir, apa yang terjadi? Tenggelam, susah sekali jalannya. Ini plus pasirnya panas. Nah, Tuhan sudah kasih unta sepatu yang tebal sekali. Telapak kakinya itu spesial yang membuat dia tidak akan tenggelam di pasir serta dia bisa tahan panasnya. Oke, selain unta, kita punya kucing. Apa sih hebatnya kucing? Ada satu tuh, dia punya misai. Misai ini digunakan kucing untuk mengetahui kondisi sekitarnya. Selain kucing di rumah, kira-kira hewan apa lagi ya yang punya misai? Tugas yang kedua. Kemudian kita mau masuk, pernah melihat bunglon? Nah, apa kemampuan khusus dari bunglon? Apa sih namanya? Coba dicari tahu. Itu tugas yang ketiga. Kemudian yang keempat. Kamu pernah melihat terenggiling? Belum pernah lihat?
Nih, terenggiling. Terenggiling punya sisik yang tebal dan kuat. Kegunaannya saat dalam kondisi terdesak, dia akan menggulung. Nah, sisik-sisik itu akan melindungi tubuhnya. Dalam hewan, sisik itu bisa berupa sisik seperti ular, seperti ikan, atau juga bisa seperti tempurung. Kira-kira hewan apa ya yang menggunakan sisik atau tempurung untuk melindungi tubuhnya? Tugas keempat ya. Kemudian yang terakhir, hewan yang suka menyamar dengan kulit tubuhnya, dengan rambutnya. Ada zebra, ada juga macan tutul. Nah, kenapa dia harus menyamar? Karena dia harus melindungi diri dari predator atau dari mangsanya. Nah, hewan-hewan ini menggunakan warna pada tubuhnya untuk menyerupai kondisi di sekitarnya. Coba selain tadi yang Bu Ana sebutkan, zebra dan macan tutul, hewan apa ya yang menggunakan warna tubuhnya untuk menyamar dengan sekitarnya? Cluenya, hewan ini masuk dalam serangga. Warnanya hijau. Anak-anak mungkin jarang melihat, tapi bentuknya menyerupai. Kasih tahu nggak ya? Ini tugasmu yang terakhir ya. Oke, kalian sudah belajar mengenai adaptasi hewan dan tumbuhan. Semoga kamu bisa memahami materi ini. Selamat belajar anak-anak.